Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan saya mau tanya, anak sekarang sama enggak dengan anak dulu? Beda. Bedanya di mana? Gimana? Dalam menasihati harus diulang-ulang. Kenapa kok begitu? Kok mudah lupa? Kenapa kok mudah lupa? Makanannya beda. Bedanya dengan siapa? Bukannya sekarang lebih bergizi. Teknologi, setannya terlalu banyak. Lebih buruk mana zaman kita dengan zaman jahiliyah? Nah, lebih buruk sekarang. Dasarnya apa? Karena menurut saya seakan-akan apa yang ada di Quran dan hadis itu sekarang tidak begitu dipercaya, sedangkan kita sebagai umat Islam harus sami'na wa ata'na, tapi manusia sekarang harus selalu melalui riset dan melalui apa ya istilahnya bukti-bukti yang secara nyata, sedangkan ilmu Allah itu kalau kita diperintahkan harus sami'na wa ata'na. Nah, mereka tuh sampai mengatakan anak-anak itu harus diulang-ulang tuh, sampai mengatakan Rasulullah gila enggak? Nah, tidak ada masa yang lebih buruk dibanding zaman jahiliyah. Betul? Kecuali masa nanti pas kiamat, ketika orang yang ada imannya walaupun sedikit sudah dicabut nyawanya semua. Tetapi tidak ada masa, tidak ada generasi, tidak ada kurun yang lebih baik dibanding turun di masa para sahabat radhiyallahu anhum radhiyallahu. Kalau begitu, yang kita perlukan apa agar anak-anak kita itu baik? Kembali ke tauhid. Wujudnya gimana? Nah, sebelum dilanjutkan saya tanya lagi. Kalau kita mengatakan yakin bahwa anak sekarang itu berbeda, terus bagaimana dengan perkataan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu jumlahnya banyak sekali? Matan pokoknya saja, matan pokok itu dalam satu matan pokok ini ada beberapa variasi. Saya kasih contoh. Beliau bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu, itu satu matan pokok. Ada yang fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Masih matan pokoknya sama, tapi ikutan berikutnya berbeda. Yuhawidanihi au yusyarrikanihi au yukaffiranihi. Ada lagi versi yang lainnya lagi. Semuanya menunjukkan, menegaskan bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan di atas al-fitrah. Al-fitrah itu apa? Fitrah itu apa? Putih, bersih. Kalau gitu bajunya Mas yang di depan ini fitrah kan?
Nah, fitrah itu apa? Beda. Karena itulah nanti ini perlu kita pahami, karena tidak ada kematian yang lebih baik kecuali mati dalam keadaan di atas al-fitrah. Contoh, suatu ketika Hudzaifah al-Yamani melihat orang melakukan sholat pentalit, rukuk dan sujudnya tidak tumainah belas. Maka Hudzaifah al-Yamani mengatakan, ma sholaita, enggak sholat kamu itu, tidak ada sholat bagimu kayak gitu. Walau mutta, seandainya kamu mati dalam keadaan sholat yang kayak gitu itu, mutta ala ghairil fitrah, maka matimu tidak di atas al-fitrah. Itu menunjukkan fitrah itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Sebagian ulama menerangkan bahwa perintah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, maknanya ialah janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan di atas al-fitrah. Al-fitrah itu apa? Al-fitrah itu apa? Al-Islam, tauhid, millah. Maka kalau ada anak kecil mati, tidak peduli bapaknya siapa, agamanya apa, mereka semua masih alal fitrah, dan karena itu tidak dikenai hukuman, tidak, karena mereka semua dihukumi muslim. Nah, teruskan lagi. Nanti ada hadis yang lain, misalnya kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta, setiap anak itu lahir dalam keadaan di atas al-fitrah sampai, ada yang hatta yu'riba anhu lisanuhu, atau yang lain-lainnya lagi, nanti kita akan bahas. Nanti ada yang lain lagi, loh kullu kan mungkin saja artinya itu bukan keseluruhan secara mutlak, mungkin saja mayoritas. Nah, ini dibantah oleh hadis-hadis yang lain. Misalnya ada hadis yang bunyinya laisa min mauludin illa yuladu alal fitrah. Ada dalam hadis yang lain lagi laisa min mauludin yuladu illa, tadi illa dulu, ini yuladu baru illa ala hadhil millah, dan lain-lainnya. Kalau begitu, ini jaminan loh dari Rasulullah, jaminan laisa min mauludin, tidak ada satupun anak yang lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan di atas millah, agama ini. Atau dalam redaksi yang lain, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Kalau begitu anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu sama enggak? Sama. Kalau kita mengatakan sama, enggak yakin dengan hadis. Loh, kok anak sekarang sudah dituturi? Kata Rasulullah, siapa penentunya? Kalau kita menengok dalam hadis tadi, siapa penentunya? Penentunya siapa? Ya? Teman. Kok iso temannya? Temannya kok bisa menentukan, kenapa? Hadisnya mau piye? Kok iso teman? Atau yang lain? Yang menentukan siapa? Atau apa? Teknologi. Kok iso mempengaruhi piye teknologi? Ya? Teman. Siapa? Orang tua. Baik yang menggunakan redaksi kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu, atau yang lainnya menunjukkan bahwa orang tua. Nomor 2, nek anak wis ora genah, yang menentukan siapa? Untuk bisa balik lagi menjadi baik. Orang tua. Dasarnya apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Itu salah satunya saja.
fa idza a'raba anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Kullu mauludin, tiap-tiap anak yulad dilahirkan alal fitrah, di atas al fitrah ini, hatta sampai yu'riba anhu lisanuhu, mereka lancar berbicara. Fa idza a'raba anhu lisanuhu, apabila mereka sudah mulai lancar berbicara, imma syakiran, boleh jadi mereka itu syakir, yakni menjadi orang yang bersyukur, maknanya tetap menjadi wong sing apik, tetap di atas al fitrah, wa imma kafura. Nah, dalam hadis yang lain agar kita lebih cetok disebutkan kullu mauludin yuladu al fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa abawahu. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika anak itu sudah bermasalah, yang paling menentukan siapa? Orang tuanya, orang tuanya. Nah, kemudian berikutnya lagi. Tadi saya sebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Ya. Jadi apa penentunya di sini? Tadi siapa yang menentukan? Orang tuanya. Tapi pintunya apa? Penentunya apa? Pintunya apa? Pintunya apa? Tak baleni mana ya? Tak golek ke hadis liyane wae. Tadi kan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa idza a'raba anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Penentunya apa di situ? Lisan. Liyane maneh? Laisa min mauludin yuladu illa ala hadhil fitrah. Kata ala hadhil fitrah menunjukkan fitrah itu sesuatu yang sudah sangat jelas, yakni al-Islam ini. Hatta yu'abbira, tadi yu'riba, ini yu'abbira anhu lisanuhu. Pintunya apa? Lisan. Apa yang mempengaruhi lisan anak? Yang mempengaruhi lisan anak itu apa? Media. Kok iso media? Kok iso media? Apa yang mempengaruhi? Iki ado-ado kayak mau takok. Apa yang mempengaruhi? Ini kan tadi penentunya lisan. Loh kok iso? Lisannya bocah-bocah kurang genah iki kok iso? Sing mempengaruhi apa? Lingkungan. Lingkungan terdekat itu siapa? Yo, jawabannya setok. Pak E karo mboke. Keluarga. Nggih mboten? Sing jawab jenengan dhewe lho ya. Iya. Ojo kemrungsung nyalahke kancane. Wong kancane kuwi urung tau kuliah. Nggih mboten? Bocah TK. Bocah TK. Itu untuk memahami agar kita itu tidak cepat-cepat juga menyalahkan sekeliling kita. Loh, apa nggak perlu memperhatikan lingkungan? Oh, sangat penting. Tetapi mari kita ingat bahwa lingkungan paling awal itu namanya keluarga. Maka keluarga itu harus kita usahakan agar menjadi al-bi'ah as-salihah. Tegese apa al-bi'ah as-salihah itu? Ada 3 macam lingkungan. Yang pertama adalah al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik dan mendorong kepada yang baik. Saling mengingatkan, padha ngelikke ana sing luput, ana sing salah, ana sing koreksi. Jadi mengingatkan indal ghaflah, ketika ada yang sedang lalai,
mengoreksi tashih indal khata ketika ada yang sedang salah. Sing salah sapa? Sapa wae dalam keluarga itu, mbok pake, mbok mboke, mbok adine, mbok kakange, mbok bakyune, mereka saling mengingatkan satu sama lain. Wah, tapi gimana Ustaz? Anak-anak itu ditegur sedikit marah. Loh kok iso? Ini penting untuk kita pahami, kok iso? Kira-kira yang membuat kita itu lebih mudah diomongi itu apa? Yang membuat kita lebih mudah diomongi itu apa? Apa? Nyun sewu, jenengan pernah melihat nggak ada pengajian, ada training, ada kursus bagaimana berbicara dengan sahabat dekat? Pernah nggak? Ada nggak teknik berbicara dengan sahabat dekat? Nggak ada. Sing ono apa? Berkomunikasi suami istri, kok iso? Kalau sahabat ranggu training kok katanya lebih paling nyaman ngobrol dengan sahabat. Nggih mboten? Berkomunikasi dengan anak ping pira no seminar training ngono kuwi. Oke banget. Kenapa? Kenapa? Sampai-sampai kalau diajari kalau mau berbicara kepada anak, tataplah matanya. Jenengan tahu kalau kanca rakat sampai nonton niku? Terus ngomong, perhatikan kedua mataku. Apa ya tahu jenengan ngono karo kanca waket niku? Ora ngobrol langsung enak. Kok iso enak? Kok iso enak? Sefrekuensi, kok iso sefrekuensi? Bilang kok iso sefrekuensi piye? Soalnya sekarang ini saya sering sedih. Begitu mulai pengajian, Bapak Ibu sekalian, anak sekarang itu nggak sama dengan anak zaman dulu. Ya iya sing biyen wis tuwa. Tapi kalau maknanya itu nggak sama dalam arti dilahirkan dalam keadaan kecenderungannya sudah berbeda, itu menyalahi dalil-dalil yang sahih. Kok iso? Tak baleni meneh. Kok iso? Karo kanca raket iki ora nganggo pandanglah kedua mataku. Kok iso sefrekuensi? Ki kenapa, Zal? Kenapa? Ada chemistry, opo meneh chemistry? Saiki bocah-bocah kan wis jan ono chemistry ono. Iku panganan opo ngono kuwi lho. Mau frekuensi saiki chemistry. Saiki iki bahasane sansaya ruwet. Nyun sewu. Tapi niku hakikate napa to? Jenengan niku luwih gampang plong nalika napa? Nalika dilem apa dirungokke? Dirungokke lah nggih. Saiki wong tuwa dididik ngelem anake. Luar biasa. Masya Allah, hebat sekali. Jare anake, hebatnya di mana ya, Mas? Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, di antara keutamaan yang sering dilalaikan oleh para orang tua adalah memuliakan anak. Memuliakan anak itu bukan berarti dimanjakan, tidak. Tapi kalau anak berbicara dirungokke tenanan. Kalau tanya kabar ya takoke tenanan, ora basa-basi. Saiki wong tuwa kadang-kadang sekolahan barang takok ya ora niat takok. Mosok takok anakku jawabannya wis diulangi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Pernah ngelihat gitu? Mosok jawaban wis diulangi takokno. Lah apa takok?
Maka dalam keadaan itu ngomong nggak enak, ngobrol nggak enak. Padahal untuk menjadi al-bi'ah as-salihah, anasirnya bi'ah itu apa? Anasir, unsur-unsur. Unsurnya apa saja bi'ah itu? Ya, unsurnya apa saja? Manusia, satu lagi manusia apa? Tempat makan, bukan berarti makan ya, makan, dan dua, insan. Kapan manusia insan fil makan itu menghasilkan lingkungan yang baik? Kapan? Apabila insan fil makan, manusia yang ada di tempat itu berfungsi sebagai manusia, bukan cuma bilangan tok. Pak Mundile boraono dari Pak sing liwat gawake dawet mau sapa? Kowe apa Pak? Kowe. Nah, berarti apa? Interaksinya kurang gaya ngelih ngomong. Berapa kali Anda ngobrol dengan anak Anda dalam sehari? Ngobrol loh ya, bukan soal wal jawab. Kamu dari mana? Dari belakang. Jawabnya sopan. Ngobrol itu gimana toh? Do cerita, do ngrungokke. Aku kira seneng bal-balan, tapi aku seneng nonton bal-balan. Kurang seneng aku kok takoni Ronaldo ki sapa, ora paham baru. Maroko menang 2-0 aku ya ora ngerti musuh sapa. Wong aku ora seneng golek musuh aku. Tak tek terus ke meneh. Apa yang menarik? Ketika orang habis nonton bola itu loh, bola, tinju, selesai ngapain mereka itu? Cerita. Sing dicritani sapa? Sing padha nontone tak takoni. Ngono kuwi perlu ning nggo apa? Ngandani nggih mbok telung padha ruwe. Menganalisis ya ora, wong ora ngerti bal-balan. Main bal-balan tingkat kampung ya ora tahes. Terus ngono kuwi butuh apa, Jal? Butuhe dirungokke, wujude cerita. Anak jenengan cerita, "Mak, aku ku mau lho." Kuwi ketok wis tau cerita lho kuwi le. Langsung. Kok menceritake meneh ngopo le? Akhirnya anak wis tobat dia meneh. Ra cerita karo wong kuwi. Wong kuwi sapa? Iya wis ngerti dhewe to. Lha masyaallah. Jadi interaksi ini inti pokoknya di mana? Mendengarkan, ngobrol, saling seneng mendengarkan, saling seneng mendapatkan cerita. Saiki diokai lem-lemane, Masya Allah, anak yang soleh, sing mulangi sopo. Coba jalan sewu. Kira-kira jenengan bahagia nggak sebagai anak? Umpamanya mbok sampean rumbin ngoten niku. Sudah bunda. Bunda. Apa toh? Kira-kira bahagia nggak? Bunda lihat gambar bagus. Iya bagus. Kuwi ngelem apa ngusir? Kok langsung guyu? Tak takoni ngelem apa ngusir lho jawabane guyu. Ki kenapa kok langsung guyu? Ngono kuwi. Ngalami sebagai penderita apa? Sebagai pertanyaan saya, wajar ora? Waras ora? Bocah terus setelah itu jadi wegah cerita ngomong karo wong tuane. Wajar. Sing mulangi sapa? Wong tuane. Lah kok sing salahke lingkungan?
Ya enggak? Masya Allah. Dan inilah yang kita dapati perbedaannya dengan pribadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ki lek gemati nganti ana bocah cilik duwe manuk cilik mbut. Nek jaman aku cilik dhisik diterangke ku manuk emprit, tapi aku ya mikir-mikir apa ning ngene arep ana manuk emprit ya. Nalika manuk iki mati, takoki wahai Abu Umair, piye kabare Nuhair? Jawabane Nuhair piye? Bukan alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar, ora. Gimana? Terus berbincang-bincang. Kira-kira kalau kita itu sering ngobrol dengan anak, kita sering mendengarkan, kira-kira lebih mudah nggak untuk menyampaikan pesan? Lebih mudah. Kalau anak itu jarang diajak ngobrol, tiba-tiba, kowe iki pinter banget ya, Leh. Begitu dilem langsung muncul dalam hatinya, ono apa iki? Biasanya jak ngomongan angel kok langsung ngelem ono apa ya? Terus dituturi, perlu sekali atau berkali-kali? Kalau gitu saya tahu jawabannya. Kenapa bocah yang disebutkan bocah sekarang itu perlu berkali-kali lah nuturi? Sudah tahu jawabannya? Sing jawab jenenge Dawi lho ya. Lho iya, aku ning kene iki mau ora anu kok aku karepe kok nuturi kira do pekewoh to. Jadi saya di sini saya memilih untuk menakoni wae jenengan supaya awak dhewe iki bareng-bareng nek basa Jombang ngrabak citoke dhewe-dhewe. Apakah dengan kita akrab dekat dengan anak itu cukup? Tidak. Perlu yang ketiga. Unsur ketiga dari bi'ahir apa? Afkar. Ana wong tuwa karo anake kerakete wis pol-polan ngarakete, mancing bareng, guyon bareng, tapi orang tua merasa cukup hanya dengan teladan. Padahal teladan terbaik kita yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memberikan teladan. Uswah itu bukan hanya memberikan contoh, uswah itu lengkap ya contoh ya ajarannya disampaikan. Maka yang ketiga ini sangat penting. Yang ketiga ini apa? Afkar, pemikiran. Kapan menjadi pemikiran? Kapan menjadi pemikiran? Ada orang, anak-anak maupun orang dewasa belajar agama. Kira-kira pasti enggak dia kalau menghadapi sesuatu mikirin nganggo agama? Tidak. Berapa banyak orang yang belajar agama tapi nek ana masalah goleke nang nggon liya. Kenapa? Karena tidak menjadi pembicaraan sehari-hari. Maka agar menjadi pemikiran itu terbentuk, afkar itu, pemikiran anak itu terbentuk, dibangun dengan baik, jalannya apa? Jalannya apa? Jalannya membaguskan yang kedua tadi, interaksi kita dengan anak-anak itu sering gayeng ketemu sehingga mereka terbuka, mereka suka dinasehati, suka. Kalau suka dinasehati maka ketika ada yang menasehati dan nasihatnya enggak pas, mereka enggak marah, tetap senang, Masya Allah, berterima kasih meskipun sarannya itu tidak tepat atau bahkan sarannya itu salah. Kenapa? Karena dia menghargai iktikad itu, sehingga ketika diingatkan oleh saudaranya, ora usah nuturi, kowe usah pipo. Tidak, melainkan justru senang. Dalam keadaan seperti itu maka anak itu lapang hatinya, mudah kalau diajak untuk menengok
melihat perbandingan. Sekarang ini kan, jangan sekali-kali membanding-bandingkan itu ya memang kurang pas, tetapi melihat dengan jelas bahwa memang ada hal-hal dalam perbandingan yang dapat kita ambil sebagai pelajaran, itu merupakan hal yang baik jika anak sudah mencintai nasihat dan mereka saling terbuka. Syarat awalnya orang tua juga terbuka terhadap nasihat, ditegur tidak nesu, aku ki bapakmu. Untung ora dijawab anake, kan ngerti aku ya Pak. Ya. Nah, afkar cukup sampai situ? Tidak. Perlu yang keempat, apa itu? Adah, pola-pola perilaku, pola-pola kebiasaan yang lahir dari afkar tadi. Tapi kembali kepada pembahasan di awal tadi, kunci perubahan yang menyebabkan anak bergeser apa pintunya? Lisan. Maka kita perlu perhatikan apa yang kita sampaikan. Perlu kita perhatikan apa yang keluar dari lisan anak. Paling mudah mengetahui yang asli itu kapan? Paling mudah mengetahui keadaan sebenarnya itu kapan? Ya kalau ngobrol sudah gayeng, maka akan tampak di situ. Agar anak-anak ini menjadi baik, apa yang diperlukan? Apa yang diperlukan? Mari ini kita belajar untuk mengakrabi ya, mengenali. Gue sering ngomong fitrah dan lain-lain, mari kita akrabi. Apa konsekuensi al-fitrah? Satu-satunya ayat yang menggunakan kata al-fitrah berkenaan dengan penciptaan manusia di ayat berapa? Nomor cantik loh, surat 30 ayat 30. Tapi ini nggak dibahas ya, kalau dibahas nggak cukup satu jam, mungkin satu hari full itu dari pagi sampai malam baru bahas ayat 30 surat 30 ini. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Harus diperhatikan bagian belakang. Sebagian besar manusia itu nggak ngerti fitrah. Karena itu kalau kita nggak mau bersungguh-sungguh, kita ngerti nggak? Enggak. Ini tadi ketika kita baru baru mencoba trial ini, banyak yang belum nyambung. Masya Allah. Karena itu kita perlu berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, terusannya begini. Konsekuensi bahwa setiap manusia dilahirkan di atas al-fitrah, maka setiap anak itu apapun zamannya, siapapun orang tuanya, lahir dalam keadaan baik, cinta kepada kebaikan, cinta kepada kebenaran. Al-khairu 'adah wasyarru lajajah wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tapi ini pun tidak bisa kita bahas pada sore ini. Saya ingin melompat lalu yang memudahkan agar kebaikan itu terjaga, kebaikan itu semakin kuat, sehingga himmahnya baik, niatnya baik. Apa itu? Lagi-lagi ngobrol, tapi bukan cuma sekedar ngobrol. Yang diobrolkan itu apa? Al-ma'ali wal makarim. Al-ma'ali itu apa? Keluhuran. Al-makarim itu apa? Kemuliaan. Ini yang perlu sering diobrolkan. Lisannya terjaga. Begitu anak itu lisannya mulai berbelok, kita perlu melakukan langkah-langkah segera untuk mendandani sebelum terlalu jauh. Kalau dua hal berhimpun pada diri anak, apa itu? Himmahnya tinggi, hawa nafsunya itu tunduk, khusyuk, rendah, maka anak yang awalnya rada kemelinti kan orang tuanya gitu, maka perlahan-lahan akan berubah menjadi baik.
wa man 'alat himmatuh wa khassa'at nafsuhu ittasafa bi kulli khuluqin jamil. Tapi anak yang sebelumnya sudah sangat baik banget, kok kemudian himmahnya berubah menjadi cetek, hawa nafsunya melambung tinggi, wa man danat himmatu wa taghat nafsuhu ittasafa bi kulli khuluqin radhim. Dhisik apik, saiki orang genah. Pintunya apa? Lisan. Nah, di antara hal-hal yang dapat kita upayakan agar anak-anak itu lebih terkondisikan, yakni kita himpunkan anak-anak itu, kita kumpulkan anak-anak itu, kita kirimkan anak-anak itu kepada lingkungan di luar rumah kita yang baik. Ono lingkungan yang secara alamiah, tonggo kiwa tengen, itu lingkungan secara alamiah. Ono lingkungan yang memang didesain, memang disiapkan, sing neng kono ya dipilih, sing mulang neng kono ya ora kabeh wong iso. Nah, misalnya apakah itu apakah itu pesantren atau kayak yang lain-lainnya. Nah, itulah disitulah kenapa ada yang tanya kepada saya, Ustaz, kenapa kok anak-anak Ustaz itu semuanya dipondokkan? Ya, kenapa? Bukankah mereka perlu kasih sayang? Luwih suwe ket biyen. Kalau soal perlu kasih sayang, mereka sudah punya anak pun tetap perlu orang tua. Begitu. Cuma al-waqtu qasir wal amal katsir. Saya kira nanti akan lebih enak kalau kita berbincang. Mungkin ada hal-hal yang dapat kita diskusikan bersama-sama. Mengingat sekarang sudah jam 5:05, sementara maghrib di sini jam 5:30. Itu bedanya kalau di Aceh ya. Di Aceh maghribnya jam 6.20 ya. Jadi karena itu harus saya akhiri untuk kemudian mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Tafadhol. Baik, Masya Allah, cukup menjadi bahan masukan bagi kita semuanya apa yang telah ditanya-tanyakan oleh beliau tadi, apa yang telah ditegaskan oleh beliau tadi, mudah-mudahan menjadi bahan masukan untuk kita semuanya sebagai orang tua. Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ini saya sampaikan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya. Di banyak media sering mengutip yang katanya qaul Ali bin Abi Thalib bunyinya didiklah anakmu sesuai zamannya. Bagaimana tanggapan Ustaz? Karena kalimat ini dijadikan pembenaran untuk mendidik anak justru jauh dari nilai Al-Quran dan dekat dengan nilai barat yang bebas. Jazakumullah khair. Iya. Gimana? Ya kita tanyakan matannya mana? Redaksi aslinya. Karena itulah ini mohon doanya. Dahulu kesulitan untuk memasukkan matan itu ke dalam buku, dan sekarang kan lebih mudah dengan adanya nggak harus ada khatat penulis khusus khat untuk masukkannya. Dan kemudian juga di banyak penerbit saya melihat ada kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir gimana? Kalau Quran harus ada Arabnya, kalau hadis malah nggak pakai. Padahal kalau Quran itu bukan berarti nggak perlu tahu orang, mesti podo kabeh. Nek surat iki ayat iki, nek gak podo malah salah. Nggih mboten? Sehingga jangan-jangan Quran iki umpamane, meskipun saya muncul pertanyaan, bote potong lebok ke Arabe. Tapi nek hadis, Masya Allah, contohnya tadi ada sama-sama tidaklah ada anak yang dilahirkan kecuali di atas al-fitrah. Ada yang redaksinya laisa min mauludin, ada yang redaksinya ma min mauludin. Ada yang laisa min mauludin illa yulad, ada yang laisa min mauludin yuladu illa. Gitu kan? Itu nanti konsekuensinya macam-macam. Apalagi nyuwun sewu. Belakangan ini ketika saya sedang mencoba untuk mendalami tuntunan Rasulullah Muhammad SAW mengenai minyak wangi, lebih ruwet lagi. Banyak hal yang diterjemahkan sebagai minyak wangi begitu saja. Anak ketika akikah disunahkan melumuri kepalanya dengan cuma 2 tok yang disuruhkan. Yang pertama apa? Khuluq. Yang kedua apa? Za'faran.
Coba di banyak buku diterjemahkan sebagai minyak wangi. Lalu anak kepalanya dikasih sinyong-nyong. Oh ya orang dadekke apik malahan. Perempuan ketika bersuci ba'da haid sunahnya pakai minyak wangi apa? Misik toharo itu bukan toharo. Dengan apa? Itu contoh saja. Artinya kalau ada yang menyebutkan itu kata apa namanya perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tanya redaksinya mana, kedudukannya bagaimana. Kenapa? Karena perkataan beliau itu termasuk salah satu yang paling sering diselewengkan. Gitu ya. Saya tidak membahas secara khusus mengenai itu. Meskipun perkataan tersebut seingat saya itu dari Sokrates. Karena banyak betul, misalnya mosok toh kan apa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah. Ini putri Nabi, terus bar nikah kuwi cerita tidak ada yang ada di hatiku sebelum aku menikah kecuali hanya dirimu. Terus donga sing rada-rada lebih ngene iki. Iku ora level sahabat ini. Dan itu sangat banyak. Kalau berkenaan dengan kebijaksanaan nanti dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau berkenaan dengan yang lain nanti dinisbahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan lain-lain. Karena itu kalau ada yang menyampaikan ini sumbernya apa, kemudian yang kedua, saya dulu juga sempat menukil hal begitu. Yang kedua, kalau memang betul itu sarohnya bagaimana? Contoh tadi, saya ingin kasih contoh yang mudah. Fitrah pun juga demikian. Fitrah itu maknanya tauhid, maknanya al-Islam. Tapi banyak yang menghubung-hubungkan dengan sifat bawaan, sehingga orang mengatakan fitrahnya perempuan. Bukan, itu tabiatul mar'ah. Fitrahnya laki-laki. Padahal yang dimaksud adalah tabiatul rijal dan lain-lain. Jadi ringkas kata harus disiplin. Istilahnya benar, ungkapan yang dipakai benar kita perlu tahu. Duhun dalam bahasa artinya apa? Ad-duhnu. Bisa berarti minyak, bisa berarti lemak. Coba kalau kita baca hadis, laki-laki kalau mau sholat Jumat, hari Jumat, disuruhkan dengan sangat menggunakan duhan, melumuri, memakai duhan di badannya. Terus sampai kayak minyak jelantah loh. Secara lughah, secara bahasa kuwi duhan. Apa misalnya lemak sapi ngono, gajine sapi, dinget lumurkan. Bukan. Aduhnu secara istilah adalah minyak wangi yang berasal dari hewan atau dari kayu. Gitu ya, atau dari kayu. Nah, itu pentingnya tertib. Nah, yang tadi saya cari-cari ini sekaligus untuk mencobakan, tapi karena ibu-ibu jauh ya, saya akan cobakan kepada beliau sekiranya berkenan. Ini misik yang dipakai untuk bersuci bagi perempuan ba'da haid, warnanya begini. Saya bukan jualan. Dan kalau dipakai, perempuan pakai langsung keluar rumah, nggak masalah. Kenapa? Jangankan yang jauh, sini loh nggak tercium baunya, harus dekat sekali. Kalau perempuan pakai misik seperti itu, sing iso ngambu, yang bisa mencium bau harumnya siapa? Suami. Dia sendiri nggak bisa. Apa yang nganggo selang? Gimana? Nah, itu masya Allah kehebatan tuntunan. Jadi kembali lagi dari situ, saya tidak memberikan jawaban langsung, saya hanya memberikan rambu-rambunya, bukan hanya untuk hal itu. Karena kalau kita sibuk hanya dengan hal itu, maka kita lupa apa yang harus kita pelajari. Ingat dalam soal dari anak ini, apa kata Allah? Fahdharuhum, hati-hati ya kowe kabeh iki. Ya kita perlu tahu tafsirnya dulu ya. Tapi makna luasannya adalah itu artinya kita harus ada mityasnya, ada parameter yang jelas. Parameternya apa? Yo agama iki. Contoh, banyak orang mengajarkan berpikir positif, didik anak kok berpikir positif. Mau cari Gusti Allah kok wedi wal yakhsha. Terus jenengan milih. Enggak usah khawatir, enggak usah takut, kita harus berpikir positif. Berpikir positif itu awal musibah dari muslimin.
Loh, memang kita berpikir negatif. Loh, sing ngongkon berpikir negatif sapa? Lalu sing kudune mikir piye? Mikir sing kudune dipikir. Maksudnya gimana? Berpikir yang lurus. Maksudnya gimana? Kalau Allah suruhkan takut, takutlah. Kalau Allah suruhkan kita nggak merasa aman, afa aminu makrallah. Dalam urusan iman, kok merasa aman? Musibah itu. Kalau Allah suruhkan jangan sedih, jangan sedih. Allah bilang jangan sedih, kalau kita sedih itu berarti ada masalah pada diri kita. Allah suruh kita takut, kalau kita nggak takut berarti error kuwi. Begitu. Sewu. Ini musik yang untuk kesucian. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian yang kedua, bagaimana Ustaz cara membangun pembicaraan dengan anak perempuan yang pendiam tapi cenderung cuek? Pertama, kita jangan terlalu terjebak pada sekat-sekat perempuan laki-laki. Nyun sewu. Memang sekarang ini berkembang. Jadi katanya angin banget. Alhamdulillahirabbil alamin, anakku ya ora akeh. Anakku ming sithik ming 7. Loh iya sithik. Anak bapakku 11. Akeh di Sulawesi Selatan itu. Saya nomor 7 dari 11 bersaudara. 9. Masya Allah. Loh apa ya saiki kan Masya Allah. Artinya ini justru kembalilah kepada agama ini. Saiki ki Masya Allah. Bagaimana cara mendidik anak pertama laki-laki, cara mendidik anak pertama perempuan. Koyo-koyo iki ruwet banget. Iku mono arep dodolan apa arep sinau? Nyun sewu. Yang kedua, mendidik anak perempuan berbeda mendidik anak laki-laki. Ning dalile ora dibedakan. Gitu ya. Jadi secara sederhana begini loh. Apa sing dikarepke agama mari. Terus yang kedua, ana sing pendiam, ana sing ora. Kuwi wajar. Utsman bin Affan radhiyallahu an kuwi ya berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi pertanyaannya adalah, kuwi mono pendiam atau tidak mau terbuka dengan kita? Nek tidak mau terbuka, kenapa kok nggak mau terbuka? Dalam hal ini maka jangan kemerungsung untuk membuat dia mau menjawab dengan lapang. Jangan-jangan sudah banyak pengalaman tidak enak tadi. Kenapa? Ngejak ngomong boe lu ya ngerti timbang nelpon artis. Walaupun jane artis yang jawab ya mungkin asistennya ya. Nah, jadi ini yang perlu kita benahi. Ada berbagai kasus anaknya sulit sekali untuk diajak bicara. Sebabnya adalah karena ketika orang tuanya berbicara, anak melihat wah mesti pas ono maunya ini. Iki pas lagi ada maunya. Tapi ketika anak itu lagi pengen cerita, telinga ibunya mampet. Padahal katon bati oke. Nah, jadi apa yang diperlukan? Mari kita hidupkan hiwar, bincang-bincang di keluarga. Makin hangat hiwar itu, maka anak yang awalnya pendiam itu nggak masalah, nggak dosa. Saya ini, kakak perempuan saya itu dulu sampai ngomong, kakak perempuan saya nomor nomor 4. Gong itu nek ditutuk muni, Fauzi itu ditutuk dulu mesti muni. Panggilan saya di rumah Fauzi karena lamnya bukan milik Fauzi kan. Cuma setelah kuliah jadi dipanggil Fauzil ya. Kalau ke kampung saya nyari Fauzil nggak ketemu. Fauzil siapa sih? Fauzi ku ditutuk dulu mesti muni. Kenapa? Karena saya dulu pendiam sekali. Nah, saya bisa merasakan apa sih yang dialami oleh orang pendiam yang waktu saya alami. Karena ketika mau berbicara aku ngomong gopo gitu ya. Bedakan dengan tertutup. Ada anak-anak yang tertutup, tapi kalau di luar, wah ngomongnya kayak banget. Jadi kalau anak itu gak mau terbuka dengan kita, artinya masih ada hal yang mengganjal dalam dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Ini pertanyaan selanjutnya ini kurang lebih sama, yaitu bagaimana mengatasi anak yang ngeyel, anak yang kurang bisa diatur, anak yang tidak mau merespon pertanyaan dari orang tua,
Saya kira tadi jawabannya ada di pertanyaan-pertanyaan Ustaz di awal tadi gitu. Nggih. Termasuk ada orang tua santri atau wali murid atau wali santri yang kemudian menanyakan, Ustaz, bagaimana solusi anak yang ketika di sekolah itu semangat tapi di rumah orang tua itu susah untuk mengajari anaknya karena anaknya tidak mau belajar sama orang tuanya. Iya. Si kok rada angel iki suarane. Bisa pinjam pakai ini aja. Sekilas. Ya. Prinsip dasarnya sebenarnya sama. Kok diajak sinau wong tuane wegah. Yang paling penting pada diri anak itu cuma dua, fiqh wal hurmat. Fiqh itu tidak dibangun tapi dijaga. Anak itu enggak ada yang lahir dalam tidak ada anak yang lahir dalam keadaan curiga kepada orang tuanya maupun wabil khusus emaknya. Orang noto cah cilik arep disoni mae sik buktine ndi? Aktene ndi? Tidak ada toh? Kita lah yang harus menjaga dengan apa? Dengan yaqulu qaulan sadida, dengan berbicara dengan perkataan yang benar. Maka jangan bohongi anak. Nomor loro, kalau anak itu ada hormat. Hormatnya itu berasal dari mana? Kalau anak itu merasa bahwa dia itu dipedulikan, kita itu memang memperhatikan dia, kita menyayangi dia, maka hormat itu ada, termasuk konsistensi orang tua dalam aturan, dalam prinsip ini yang menentukan anak itu hormat atau tidak. Dan hormat itu para ulama mengatakan al-hormat khairun minat ta'ah. Luwih apik tinimbang taat. Lu apa taat ora penting, tapi kalau anak itu hormat maka diperintahkan itu akan mudah. Nah, apa yang menjadikan ada anak yang mudah terinspirasi? Terinspirasi itu apa? Orang dikongkon sudah tergerak. Apa yang paling memudahkan anak itu mudah terinspirasi oleh orang tua? Jika dua hal ini ada dan hubungan mereka dekat. Begitu pula hubungan anak dengan saudara-saudaranya. Karena itu kita perlu menjaga hubungan anak dengan saudara-saudaranya itu. Caranya apa? Antara kalau pada anak kecil misalnya, ya kita tegakkan prinsip dengan baik. Contohnya gini, anak yang satu nangis, anak yang kecil nangis, itu ada kakaknya. Di sana ada kakaknya lagi. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Negur kakaknya salah ya boh. Itu yang menjadikan anak itu nggak seneng duwe adik, ya enggak. Yang kedua, itu yang menyebabkan anak itu menjadi orang yang suka wadulan dan lain-lain berbagai keburukan, disebabkan anak merasa dizolimi, diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya. Yang perlu dilakukan apa? Ya mendudukkan masalahnya, sehingga mereka merasa diperlakukan dengan fair. Kamu nangis kenapa? Habis mbakmu ngapain? Enggak, sebentar ya. Masing-masing punya hak. Tanya dulu, mbakmu ngapain? Aku nggak mau ngapain kok. Lah ya mbakmu mau, aku dipukul. Oh kamu dipukul. Nah kamu dipukul kenapa kok mbak mukul kamu? Aku nggak ngapa-ngapain. Oh nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapainnya tadi kamu lagi ngapain? Karena aku bilang aku nggak ngapa-ngapain. Setiap orang itu pasti berada dalam satu keadaan, entah lagi duduk, lagi berbaring, atau lagi jalan. Nah kamu tadi itu loh lagi ngapain sama mbak? Dikaitkan dengan mbaknya. Aku kan cuma godain, cuma godain. Muncul. Jadi kalau gitu yang salah siapa? Dalam keadaan bukan kadang gini, belum jelas yang salah siapa. Minta maaf. Itu perbuatan tercela. Bukan dia yang salah, dikongkon jaluk ngapura, disalah kesisan. Kamu itu jadi kakaknya nggak ngerti. Padahal dari anak yang ngono, dikau itu jadi mbok ya ora ngerti. Nah, tanya, sudah. Sekarang tanya sama mbaknya. Ini tadi adikmu sudah cerita. Ada yang perlu kamu koreksi? Nggak ada. Jadi benar tadi kamu mukul adikmu. Kenapa? Karena adik bisa cerita. Iya, tadi itu adik cerita.
Terus kamu kenapa kok pas dipukul, pas digodain itu kamu mukul? Ya nggak suka. Oh nggak suka. Jadi kamu nggak suka terus mukul? Iya. Nah itu menurutmu pas apa enggak? Yang ya pas. Oh masya Allah, bapak dapat pelajaran nih. Jadi lain waktu kalau bapak lagi serius gitu terus kamu ngajak bercanda, bapak lagi nggak suka diajak bercanda, bapak boleh mukul kamu? Ya enggak. Oh lah harusnya gimana? Ya diajak pindah-pindah, ya diingetin dulu. Nah kamu tadi ingetin belum? Belum. Nah dalam keadaan itu mereka bisa saling mudah minta maaf. Tapi ini hanyalah cerita saja. Wong pertanyaan itu mau janjani putus jawaban dawa, tapi kemudian memang waktunya nggak memungkinkan lagi ya. Petang menit wis dan ketoke. Nah karena itu saya cukupkan sini beberapa pertanyaan menghadapi remaja sulit, memulihkan hubungan dengan remaja. Nanti bisa dicek di YouTube. Walaupun YouTube itu bukan sarana belajar terbaik. Paling apik gimana? Ya ketemu langsung ini ki. Bawang 10, bawang 5, bawang 3, tapi ketemu langsung. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawaban dan konsep dan tips yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kami tutup, kami informasikan bahwa kajian ini akan rutin dilakukan Selasa sore di pendopo Ma'had Baitul Hikmah. Moga Bapak Ibu hadirin sekalian bisa menghadiri kajian rutin Selasa sore. Ini termasuk kajian spesial Selasa sore. Untuk rutinnya sudah kita lakukan setiap Selasa sore di pendopo Dr. Harun Ma'had Baitul Hikmah. Kemudian yang kedua, kita juga ada kajian rutin Ahad pagi, majelis duha Ahad pagi di Masjid At-Thoriq Komplek Rumah Sakit Imam Rasuli Sukoharjo. Moga Bapak Ibu saged meluangkan waktunya, saged hadir di taman-taman surga yang sudah kita sediakan pada Selasa sore dan Ahad pagi. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah, keluarga kita. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, yang kedua, tadi yang bertanya melalui media sosial bisa nanti ke depan untuk mendapatkan doorpress ini yang sudah disediakan oleh panitia. Monggo nanti yang sudah bertanya, dan mohon maaf mungkin beberapa pertanyaan tidak bisa kami sampaikan karena terbatasnya waktu pada kesempatan sore ini. Insya Allah nanti ketika perjalanan pulang kita akan tanyakan kepada beliau Ustaz Fauzi Hadi rahimahullah taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, saya kira itu mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Mari kita sempurnakan majelis ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.